Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Waba'at. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas mengenai syafaat, okay? Sesuatu yang diharapkan tentunya oleh orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat, okay? Nah, apa itu syafaat? Nah, secara bahasa itu artinya genap, lawannya ganjil. Wasyafi wal water, di dalam surat Al-Fajr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Nah, juga bermakna pertolongan dan perlindungan. Di dalam Al-Quran disebutkan syafaat yang berarti pertolongan, dalam surat An-Nisa ayat 85. Man yasfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberi pertolongan yang baik, yakullahu nasibum minha, maka dia akan mendapatkan atau memperoleh bagian dari pahalanya. Jadi kalau kita memberikan pertolongan kepada sesama manusia, pertolongan yang baik tentunya, maka kita akan mendapatkan pahala. Selama yang ditolong tidak ada unsur dosa, maka kita mendapatkan pahala. Sebaliknya, waman yasfa' syafa'atan sayyi'atan, barang siapa yang memberi pertolongan, tapi pertolongan yang buruk, sayyi'ah, membantu seseorang berbuat tidak baik, mencuri mamanya, kita lindungi atau kita bantu biar mencurinya aman, lancar. Nah, yakullahu kiflun, maka niscaya dia akan memikul bebannya, minha, dari perbuatan menolong yang tidak baik itu. Wa kanallahu ala kulli syai'im muqita, dan sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini syafaat, dalam arti di dunia itu kita memberikan satu pertolongan, apapun bentuknya. Kalau yang baik, maka akan mendapat pahala. Sebaliknya kalau yang buruk akan mendapat satu dosa. Kemudian istilah syafaat menurut istilah akidah Islam, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, syafaat menurut keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya di akhirat kelak, yang berupa pengampunan, keringanan siksa, atau peningkatan derajat, dengan melalui permohonan orang-orang tertentu atas izinnya. Yang namanya syafaat, juga harus mendapatkan izin dari Allah. Rasulullah pun tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nanti ada beberapa pembahasan syarat-syarat mendapat syafaat, siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 123, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, dan takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari itu
tidak seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain sedikit pun. Nah, suatu hari yang dimaksud adalah hari kiamat nanti, di hari akhirat, yang dimana seseorang sama sekali tidak bisa membela orang lain, karena dia sibuk juga dengan dirinya sendiri juga belum tentu aman. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun. Dan juga pada hari itu tidak diterima tebusan, bantuan tidak berguna baginya, wala tanfa'uha syafa'ah, tidak bermanfaat sama sekali baginya syafaat. Di sini walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Di sini ayat menjelaskan bantuan sesama manusia tidak bisa diterima. Syafa'ah la tanfa'uha syafa'ah, di pertolongan dari orang lain tidak bisa diterima. Ada orang-orang tertentu saja yang bisa memberikan bantuan. Nanti ada beberapa keterangan siapa saja yang bisa memberi syafaat. Tentunya yang pertama adalah Rasulullah, yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat. Syarat-syarat mendapatkan syafaat, yang pertama izin dari Allah. Tadi sudah sedikit disinggung, ada pemberi syafaat. Siapa saja yang nanti memberi syafaat, kemudian yang diberi syafaat adalah seorang muslim. Orang kafir sama sekali tidak mendapatkan syafaat. Maka ini 3 syarat yang utama untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga yang lain, karena bukan hanya Rasul yang bisa memberikan syafaat, tetapi ada beberapa orang tertentu yang juga mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu pula. Nanti ada ayat-ayat dan juga ada keterangan dari hadis-hadis Nabi. Yang pertama ayat surat Toha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu. Di sini pada hari itu tidak bermanfaat syafaat, pertolongan dari orang lain, illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang sudah diberi izin oleh Ar-Rahman, yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa radhiyalahu qaulan, dan dia ridho dengan perkataannya. Ridho dengan perkataannya yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Dia ridho betul, yakin betul dengan ucapannya itu. Maka ketika belum mendapat izin, tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat. Kemudian ayat yang lain, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'ah. Di sini bahkan malaikat pun, dan betapa banyak malaikat di langit yang syafaatnya, pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna. Di situ illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha, kecuali setelah Allah memberikan izin dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan diridhoi. Jadi malaikat pun nanti bisa memberi syafaat itu pun setelah mendapat izin dari Allah. Illa mim ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah memberikan izin kepadanya, liman yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki, wa yardha, dan diridhoi. Di situ jadi syafaat maka pada dasarnya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang bisa memberi atau diberi syafaat. Kemudian di dalam surat Anbiya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, para malaikat, dan yang di belakang mereka. Wala yasfauna, dan mereka para malaikat tidak dapat memberi syafaat
illa limanir tadha. Nah, kecuali kepada orang-orang yang diridai oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musfikun, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, di sini guys, jadi yang diridai oleh Allah, nah, itu baru yang bisa diberi syafaat. Nah, pemberi syafaat. Ini beberapa ayat belum disampaikan, pemberi syafaat di sini baru pemberi syafaat. Pemberi syafaat adalah orang yang dapat memintakan syafaat, pertolongan kepada Allah untuk orang-orang yang perlu atau dimintakan syafaat. Yang berhak memohon syafaat adalah malaikat, para nabi, orang-orang mukmin yang soleh. Jadi orang mukmin yang soleh nanti juga diberi hak untuk memberi syafaat, tetapi terbatas, sangat terbatas. Kalau Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kepada seluruh umatnya, tapi orang-orang mukmin yang soleh, nah itu lebih terbatas nanti. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ketika para malaikat, para nabi, orang mukmin sudah tidak bisa memberi syafaat, nah kecuali yang bisa memberi syafaat hanya Allah. Ini orang yang paling akhir masuk surga nanti ceritanya. Jadi kalau yang bisa memberi syafaat Allah, nah, itu nanti adalah orang yang paling akhir masuk surga. Nah di sini yang Allah memberi syafaat di sini. Tapi nanti ada hadis yang lebih lengkap, yang panjang. Tapi ini hadis yang singkat, karena biasa di dalam hadis itu kadang ada yang lebih detail, lebih lengkap, tetapi kadang ada hanya yang sekilas, karena sesuai dengan kemampuan para perawi hadis untuk menghafal hadis-hadis dari Rasulullah. Nah, yang di dalam riwayat Muslim, nah ini disebutkan sebagian. Nanti di bab berikutnya insya Allah akan saya sampaikan hadis secara lengkapnya. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Nah ini berarti hadis qudsi. Syafaatil malaikah, para malaikat telah memberi syafaat. Wa syafa'an nabiyun, demikian juga para nabi juga telah diberi hak untuk memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, nah demikian juga orang-orang yang beriman yang saleh, nah, juga sudah diberi hak untuk memberi syafaat. Walam yabqa, nah, tidak ada yang tersisa yang bisa memberi syafaat illa arhamur rahimin, kecuali yang maha pengasih, maha penyayang, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah fayaqbidhu qabdatan minan nar, Allah mengeluarkan, mengambil satu genggam dari neraka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sesuatu yang sudah berwujud arang, jadi sangat hitam, sangat gelap, diambil oleh Allah. Diambil minan nar, dari neraka, fayahruju minha qauman. Nah, kemudian dia tiba-tiba menjadi sesuatu kaum, mengeluarkan. Di sini terjemahnya mengeluarkan suatu kaum, Jadi diambil tadi, yang di dalam riwayat yang lain, kalau di sini disebutkannya satu kaum, tapi dalam riwayat yang lain tadi yang saya sebutkan berupa arang, dari neraka diambil, tapi sini disebutkan kaum, yang diambil suatu kaum. Lam ya'malu khairan qat, yang kaum itu sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan. Qad adu humama, sungguh mereka telah menjadi arang. Baru di sini disebutkan menjadi arang. Kalau dalam riwayat yang satunya Allah mengambil arang dari dalam neraka tadi. Fayulkihim fi nahrin fi afwahil jannah. Kemudian Allah menyelupkan arang itu di sungai di depan pintu-pintu surga. Jadi arang tadi dicelupkan oleh Allah di sungai yang berada di depan pintu-pintu surga. Yuqalu lahu, yang sungai itu disebut nahrul hayah, sungai kehidupan. Fayahrujuna, kemudian mereka
keluar, nggih. Dalam arti dalam riwayat lain tiba-tiba dia menjadi manusia, nggih. Setelah dicelupkan ke dalam sungai kehidupan tadi, nah arang tadi berubah menjadi manusia yang hidup, mungkin. Nah, ini nanti insya Allah akan lebih dijelaskan lagi di dalam hadis berikutnya yang lebih lengkap. Ini hanya potongan dari satu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, nah berikutnya kita membahas tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang syafaat. Dalam surat Al-Baqarah 255, ini bagian dari ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bidznih. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali tanpa izinnya. Ini maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat illa bidznih kecuali atas izin Allah. Nah, ini jadi sekali lagi syafaat harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Toha ayat 109 ini tadi juga sudah dibaca di atas, pada hari itu tidak akan berguna syafaat, bantuan dari orang lain kecuali orang yang telah diizinkan oleh Allah dan Allah ridho padanya, jadi diridhoi. Nah, ini ayat tadi juga sudah dibaca di atas. Nah, ini juga sudah ayatnya, terulang ayatnya. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah ila man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat kecuali ia mengakui hak tauhid dan mereka meyakini. Jadi orang yang tidak bertauhid maka juga tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun, tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Al-Baqarah 48. Ini tadi juga sudah dibaca di atas. Takutlah akan suatu hari yang mana pada hari itu pertolongan orang lain sama sekali tidak bisa diterima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah, sedekahkanlah, mimma rayaknakum, apa yang telah aku berikan karuniakan kepadamu, min qabli, sebelum ayatiya yaumun, datangnya suatu hari yang mana pada hari itu la bai'un fihi, tidak ada jual beli, wala khullatun, juga tidak ada lagi persaudaraan. Di beberapa pertemuan yang lalu bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya dan seterusnya. Pada waktu itu segala hubungan terputus. Watakat taat bihimul asbab. Kemarin sudah pernah kita jelaskan, segala hubungan yang pernah terjalin di dunia semuanya terputus. Manusia tidak bisa saling membantu. Wala syafa'ah, di sini tidak juga ada syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Nah, kaum musyrikin, mereka juga berharap syafaat dari sesembahannya, tetapi sama sekali sesembahannya tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum, padahal apa yang ia sembah itu sama sekali tidak bisa memberi madarat padanya. Walayan faum, juga sama sekali yang ia sembah tidak bisa memberi manfaat. Nyembah berhala, berhala sama sekali tidak bisa mencelakakannya, demikian juga sama sekali tidak bisa memberi manfaat. Nah, ini maksudnya mereka menyembah selain Allah padahal yang ia sembah itu sama sekali tidak bisa mencelakakannya, juga sama sekali tidak bisa memberi manfaat. Wa yaquluna, kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna,
merekalah orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami indallah, di sisi Allah. Tetapi sama sekali sesembahan mereka tidak bisa memberikan syafaat, karena di dunia pun apa yang mereka sembah juga sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Nah, apalagi di akhirat nanti itu, macam-macam syafaat, syafaat kubro. Di dalam beberapa buku ditulis syafaat kubro, syafaat yang paling besar, yang itu hanya diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya hadisnya agak panjang, ceritanya hadisnya agak panjang. Kita baca aja terjemahnya, karena hadisnya panjang. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor sekian. Saya ketikkan dulu terjemahnya. Dari Abu Hurairah, dari Hudzaifah. Hudzaifah, keduanya berarti satunya tidak disebutkan, karena ada dua sahabat seharusnya, cuma yang tertulis cuma satu, karena di sini ada keduanya. Yang saya ingat yang sahabat satunya Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari akhir Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar, setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya. Lalu orang-orang mukmin bangkit dan surga telah didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam seraya berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah agar pintu surga segera dibukakan untuk kami. Adam menjawab, aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian. Bukankah yang mengeluarkan kalian adalah karena kesalahan bapak kalian dari surga ini? Jadi gara-gara aku, karena memakan buah yang dilarang, yang dikenal dengan buah kuldi, kalian menjadi terusir dari surga. Pergilah kalian kepada anakku Ibrahim Khalilullah. Kemudian orang-orang mukmin mendatangi Nabi Ibrahim. Rasulullah bersabda, lalu Ibrahim pun menjawab, aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian. Aku hanyalah seorang khalil yang di depannya masih ada beberapa orang kekasih. Mintalah kepada Musa. Ibrahim menganjurkan untuk meminta kepada Nabi Musa, yang pernah diajak berbicara oleh Allah dalam sebuah percakapan. Jadi dalam Al-Quran disebutkan satu-satunya Nabi yang Allah berbicara kepadanya selain Rasulullah, karena Rasulullah juga pernah, yaitu ketika Isra Mi'raj. Maka mereka pun mendatangi Musa alaihi salam. Namun dia juga berkata, aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian. Mintalah kepada Nabi Isa yang telah diciptakan dengan kalimat Allah dan ditiupkan kepadanya. Nabi manusia yang penciptaannya berbeda dari manusia-manusia yang lain. Setelah diciptakan Nabi Adam dan Hawa, tapi Nabi Isa pun menolak seraya berkata, aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berdiri dan dibukakanlah pintu untuknya. Di sini yang disebut dengan syafaat kubro. Ini mungkin kita juga sering mendengar tentang syafaat itu. Kemudian syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar. Dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, syafaati li ahlil kabair li ummati. Syafaatku nanti ada yang khusus untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Tapi dosa besar di sini juga tidak semuanya. Kalau syirik, nanti di dalam hadis yang lain dijelaskan tidak bisa sama sekali mendapatkan syafaat. Nanti di dalam hadis yang lain, karena dosa yang paling besar adalah syirik. Syafaat bagi orang kafir sehingga diringankan azabnya.
Kalau ini hanya khusus kepada paman Nabi yaitu Abu Thalib nggih. Dari Abbas nggih. Paman Nabi yang lain bin Abdul Muthalib nggih. Nanti ada Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ada Abbas bin Abdul Muthalib nggih. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahnaita an ammika fa innahu kana yakhutuka wa yaghdhabu laka. Jadi Abbas nggih bertanya kepada Rasulullah, mengapa Anda tidak menolong pamanmu padahal dia yang melindungimu dan marah demi membelamu. Beliau kemudian bersabda, wa fi dhahrahi min narin walaula ana lakana fit darkil asfali minan nar. Nah, dia nanti yaitu Abu Thalib hanya berada di pinggiran neraka nggih. Di tepian, di pinggiran samalah. Fi dhahrahi min narin. Di Abu Thalib nanti hanya berada di pinggiran neraka nggih. Laula ana, kalau bukan karena aku, lakana fit darkil asfali minan nar, dia berada di keraknya neraka. Riwayat Bukhari nomor sekian dan juga Imam Muslim. Nah, begitu nggih. Jadi Abu Thalib nggih paman Nabi yang sangat terkenal membela Nabi meskipun dia tidak beriman, tetapi selalu membela Nabi ketika Nabi disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka Abu Thalib lah yang membela, tetapi beliau sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah ketika diminta oleh Rasulullah untuk bersyahadat. Nah, beliau tetap tidak mau. Kemudian riwayat yang lain yang sumbernya berbeda dari Abi Sa'id, tapi riwayatnya hampir sama isinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu ammuhu nggih. Diceritakan bahwasanya ada orang yang menceritakan di sisi Rasulullah mengenai pamannya Abu Thalib. Faqala la'allahu tanfa'uhu syafaati nggih. Barangkali akan bermanfaat syafaatku yaumal qiyamah. Bermanfaat padanya Abu Thalib syafaatku pada hari kiamat. Fayuj'al fi dhahrihim min narin. Nah, maka dia hanya diletakkan di tepian neraka, di pinggiran neraka nggih. Yabluhu ka'baihi yaghli minhu dimahuhu. Ah, di sini nggih. Meskipun hanya di tepian, tetapi ketika tumitnya itu terkena api neraka nggih. Oh, di sini neraka yang paling landai. Terjemahnya kadang begitu nggih, di antara para menerjemah itu kadang berbeda menerjemahkan ya. Prinsipnya di neraka yang paling pinggir nggih, yang paling landai. Kalau di sini diterjemahnya di dalam neraka yang paling landai, bukan yang dalam nggih. Kalau yang di atas terjemahnya landai, karena saya hanya mengambil dari terjemahnya, mengambil dari beberapa tulisan nggih. Kemudian disebutkan yang apinya nggih, telapak terkena kedua telapak kaki Abdul Muthalib, tetapi dengannya ya galu dimahuhu nggih, otaknya mendidih. Jadi meskipun yang terkena api neraka cuma telapak kakinya, tetapi otaknya mendidih. Nah, tentunya itu menggambarkan begitu panasnya api neraka, nggih. Ya, kalau di sini disebutkan api neraka cuma sampai di di kedua mata kakinya, nggih. Nah, di riwayat yang lain cuma bukan sampai apinya bukan sampai telapak kaki, tetapi telapak mata kaki nggih di sini ka'baihi, tetapi di riwayat yang lain bukan ka'baihi tetapi dhahru qadamaihi nggih, jadi telapak kaki. Nah, kalau yang di sini ka'baihi mata kaki nggih. Di sini terjemah ya mata kaki nggih, ka'bun nggih. Nah, ini biasa ya, sekali lagi di dalam beberapa hadis nah kadang memang ada perbedaan itu, tetapi prinsipnya sama nggih. Jadi di neraka yang paling ringan, nah itu pun
sangat berat nggih, karena meskipun apinya hanya sebatas telapak kaki atau mata kaki, nah, tetapi bisa membuat otaknya mendidih. Nah itu nggih. Tentunya itu menggambarkan begitu beratnya, begitu panasnya nggih, api neraka nggih. Kalau bukan karena Rasulullah, nah Abu Thalib akan berada di keraknya api neraka dengan syarat-syarat memperoleh syafaat beragama Islam tentunya. Orang tidak beragama Islam tidak akan pernah mendapatkan syafaat, karena yang bisa memberi syafaat hanya para malaikat, para nabi, orang-orang yang beriman terakhir Allah. Dan syarat yang pertama adalah iman. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam surat Ali Imran 85. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang pun, siapapun lah, itu tidak bisa menebusnya. Sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh pertolongan. Di dalam ayat ini disebutkan tebusannya adalah mil'ul ardi dahaban. Itu kan tidak terbayangkan untuk menebus seseorang dengan emas sepenuh bumi, seberat bumi. Itu pun tidak bisa menebus dosanya, kesalahannya, kekufurannya ketika di dunia. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat berat. Maka iman, maka di dalam hadis dijelaskan, andaikan la ilaha illallah dalam satu anak timbangan, kemudian bumi dan seisinya, langit yang 7 di anak timbangan yang lain, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Dulu saya sudah pernah saya sampaikan juga di situ. Nah, maka di sini di dalam ayat ini juga digambarkan di seseorang sama sekali tidak bisa menebus kekafirannya untuk bebas dari neraka, meskipun tebusannya itu berupa emas seberat bumi. Nah, berat. Nah, maka iman yang sama sekali jangan sampai hilang dari diri kita. Tidak mendurhakai agama Islam, mengingkari lah. Ini terjemahnya kecil banget, nah jangan biar juga bisa baca. Nah, di dalam surat Al-Mudaththir, anil mujrimina masalakakum fi saqar. Nah, di ayat sebelumnya menceritakan orang-orang yang di surga saling bertanya, apa gerangan yang menyebabkan orang-orang yang berdosa itu masuk neraka sakor. Masalakakum fi saqar, apa gerangan yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Nah, di sini mereka mengatakan kami sama sekali tidak pernah melakukan sholat. Jadi kalau ada orang yang beriman mengaku beriman tapi kok tidak sholat, berarti imannya dipertanyakan. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Kami tidak melakukan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak pernah memberi makan orang-orang miskin, ya orang kaya yang cukup, padahal tetangganya miskin kekurangan, tapi dia sama sekali tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Nah, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Ya, di sini kadang kita mungkin ngobrol dengan orang-orang yang tidak beriman, yang kadang ngomongannya ya tidak baik, ya, maka kita berteman dengan orang-orang seperti itu. Kalau mereka sudah melecehkan agama, nah kita harus meninggalkan. Kalau
tidak sampai melecehkan agama ya tidak masalah. Nah, maka orang-orang yang masuk neraka sakor tadi, nah mereka suka membicarakan hal-hal yang batil, ya, melecehkan agama, ya, banyaklah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari kiamat, hari pembalasan, tidak percaya. Hatta atana yakin, sehingga datanglah kepada kami sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Setelah mati ya, baru yakin, baru sadar, tapi kesadarannya sudah tidak ada manfaatnya. Maka fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'ina di sini. Maka tidak bermanfaatlah bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Dalam arti orang yang seperti ini tidak diberi izin oleh Allah untuk diberi syafaat. Di orang-orang yang jelas-jelas tidak mau melaksanakan sholat, bahkan menganggap sholat tidak wajib, kemudian tidak mau memberi makan orang miskin padahal kaya raya. Mereka suka membicarakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang durhaka, dusta kepada hari kiamat. Nah, orang-orang yang seperti ini fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka pertolongan orang-orang yang memberi pertolongan. Di syafaat orang-orang yang seharusnya bisa memberi syafaat, nah oleh Allah juga ditolak, tidak diizinkan untuk memberi syafaat orang-orang yang demikian ini tadi. Nah, kecuali Allah sendiri nanti yang bisa memberi syafaat, seperti ceritanya tadi, orang yang sudah berubah menjadi kerak, menjadi arang tadi. Kalau di dalam ceritanya mereka tidak pernah sama sekali berbuat baik. Nah, ini tentunya paling akhir orang yang masuk surga tadi. Nah, dalam hadis di atas tadi, mereka sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan tadi. Nah, di sini hadisnya tadi, mereka sama sekali tidak mempunyai amal baik. Lam ya'malu khairan qat. Nah, ini mungkin Allah masih bisa memberi syafaat, tapi ya paling akhir. Tetapi manusia termasuk Nabi tidak bisa memberi syafaat. Nah, orang-orang yang masuk neraka sakor yang disebutkan di dalam ayat tadi, orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin, orang yang selalu membicarakan keburukan, dan orang yang mendustakan pada hari kiamat. Nah, itu Nabi pun tidak bisa memberi syafaat. Maka dijelaskan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak ada gunanya pertolongan orang-orang yang memberi syafaat. Kemudian tidak syirik. Nah, kebersihan tauhid, kebersihan iman dari syirik. Karena syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, ayatnya juga sudah sering saya sampaikan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau Allah disekutukan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik pada siapa saja yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Ayat yang semisal ini disebutkan juga di ayat berikutnya, ayat 59 kalau tidak salah, sama dalam surat An-Nisa. Ini ada hadis yang belum terlewatkan, ada yang terlewatkan satu hadis, nanti saya carikan. Dari Abu Hurairah qala qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nah, ya, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, qala as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, dengan murni. Di sini terjemahnya ikhlas dari dalam hatinya. Jadi betul-betul murni. Dia mengucapkan la ilaha illallah
betul-betul diyakini amalannya juga sama sekali tidak pernah dikotori dengan perbuatan syirik. Jadi kholisan min qalbi, itu betul-betul keluar dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya. Dia meyakini betul la ilaha illallah, tidak ada satupun yang berhak disembah selain Allah. Nah, kalau ternyata dia menyembah selain Allah, nah maka berarti tidak berasal dari dirinya yang paling dalam. Jadi masih belum yakin betul berarti kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi kadang masih menyembah yang lain. Nah berarti ini tidak kholisun min qalbihi, masih kurang yakin berarti itu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan membahas amalan-amalan yang mendatangkan syafaat. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain saya ceritakan saja, hadisnya ternyata ada yang terhapus. Di dalam hadis yang lain diceritakan seluruh Nabi itu mendapat satu doa yang mustajab. Di masing-masing Nabi ketika di dunia ada satu doa yang ketika doa itu dipanjatkan pasti segera dikabulkan oleh Allah, dan seluruh Nabi sudah menggunakannya ketika di dunia. Wah ini tetapi aku ihtabaktu, aku menunda doaku yang mustajab tadi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafaatan li ummati. Nah ini karena untuk memberi syafaat kepada umatku. Jadi Rasulullah rela menunda doanya yang mustajab, tidak digunakan di dunia tetapi nanti di akhirat untuk memberi syafaat kepada umatnya. Wahya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'ah, insyaallah akan mendapatkan syafaatku tadi. Nah, barang siapa yang mati dan dia sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Nah itu hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah. Insyaallah nanti saya tunjukkan hadisnya di kesempatan yang lain. Insyaallah untuk berikutnya kita akan membahas amalan-amalan yang mendatangkan syafaat. Karena waktu sudah habis, tinggal sekian detik. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.